Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ini kami kembali hadir di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih Bapa, pagi ini Kau izinkan kami berkumpul, walaupun hanya melalui online, tapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan urapi kami satu persatu. Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Layakkanlah kami menaikkan pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Kami mau letakkan semua beban hidup kami dan kelemahan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau hanya berfokus kepadamu saja ya Bapa. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami benar-benar bisa mendengar isi hati-Mu pada pagi hari ini, sehingga semua ucapan dan perbuatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini benar-benar hanya berasal dari-Mu. Bapa, urapilah kami para pelayan-Mu dan semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Kau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Beracaralah ya Bapa dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih, selamat bergabung pada pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian bagi Allah kita, bagi Tuhan kita yang hidup. Mari kita nyanyikan bersama. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Bapa, tambahkanlah rahmat-Mu dalam hidup kami, supaya kami beroleh kekuatan baru pada hari ini, untuk melanjutkan hidup kami, senantiasa di bawah naungan-Mu, dituntun di jalan kebenaran. Bapa, bimbing setiap kami yang hadir di sini, supaya kami mampu melewati segala badai dalam hidup kami. Mari teman-teman, kita nyanyikan sekali lagi. Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Tuhan, terima kasih untuk setiap kekuatan yang kami peroleh atas kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau semakin masuk ke dalam hadirat-Mu. Urapilah setiap kami supaya kami mampu merasakan hadirat-Mu pada saat ini. Mari teman-teman kita nyanyikan bersama. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku sembah-Mu, ku menyembah, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Ku menyembah, ku menyembah, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, 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 sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus. Oh,
Ramaraniyoche, Ramaraniyoche rekala, Kami semamutaya, kami muliakan, kami tinggikan ya Engkau Allah. ya Ramaraniyoche, Oh ya Ramase ya Rabak ya Ramanase Ramaraniyoche, ya Rabashik ya Ramanase Oh ya Ramanase Engkaulah kudus kami sujud menyembah kami semamutaya ya Rabasik ya Ramanase Iya Bapa marakaranyo engkau marakaranyo Bapa shere engkaulah kalana Allah marakaranyo ya Iya Rabasik ya Ramanase Ya Iya Rabasik ya marakaranyo Ramanase kalana marakaranyo Terpujilah namamu Iya marakaranyo Engkaulah Engkau yang marakaranyo kudus shantere kalalala Ya Rabasik ya Yara karana Ramanase nama marakarani shandara Ramasik ya Rabrata Karaya Labasik ya Ramanase Yara karana nama Ramasik ya marakarana nama Rabalabarata marakarani Karaya shandara karana Labasik nama ya marakarani Ramanase shandara Ya Yara karana Labasik nama ya marakarani shandara karana Yara karana nama marakarani shandara Yara karana Ramasik ya Yara karana nama marakarani shandara karana Yara karana Yara karana nama marakarani shandara karana Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Mirna. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tolong di-unmute dulu. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bacaan Injil pagi ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 11 sampai 28. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan
menyusul dia untuk mengatakan, "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, "Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina." Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seturuku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mereka." Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini Nirna mau membawa renungan firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, dan rohku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan hari ini mengenai perumpamaan uang mina. Hidup adalah karunia dan kesempatan. Kita bukan pemilik hidup, tapi kita dipercaya untuk mengembangkan hidup dan memaknai hidup ini. Setiap kepercayaan adalah tanggung jawab. Injil hari ini mengisahkan tentang hamba-hambanya yang diberi tanggung jawab oleh tuannya untuk menggandakan uang mina. Di sini kita bisa lihat ada 2 hamba yang bijaksana yang menjalankan tugas dengan baik. Menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepada mereka. Mereka memanfaatkan segala kemampuan untuk hasil lebih baik atau lebih maksimal. Yang satu membawa 10 mina dan satunya membawa 5 mina. Tuannya pun berkata, "Baik sekali perbuatanmu, wahai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Oleh sebab itu, terimalah kekuasaan 10 kota." Kemudian kepada yang lain dikatakan, "Engkau kuasailah 5 kota." Kepercayaan mereka bertambah besar dari tuannya karena mereka sudah bertanggung jawab dan mengembangkan mina yang
percayakan kepada mereka. Sementara hamba yang lebih memilih berdiam diri tanpa ada usaha, memanfaatkan kepercayaan tuannya, maka tuannya bertindak tegas, mengambil minah dari yang si malas ini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Di dalam ayat 26 ya. Hal ini terjadi karena tidak ada usaha dari hamba ini untuk mengembangkan diri dan potensi dalam dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita petik dari sabda Tuhan pagi ini? Injil hari ini mengajak kita untuk merefleksi sudah sejauh mana hidup kita bertumbuh dan berbuah dengan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Perumpamaan yang disampaikan Yesus pagi ini menggambarkan dua tipe manusia, yaitu tipe seorang pejuang dan tipe seorang pecundang. Seorang pejuang akan berusaha keras, kreatif, mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya, tidak kenal lelah, dan memanfaatkan setiap kesempatan. Sedangkan tipe seorang pecundang, tidak melakukan apa-apa karena lebih takut gagal, lebih berleha-leha, mencari alasan pembelaan diri untuk pembenaran dirinya. Hidup adalah karunia yang harus dimaknai, diisi, dikembangkan dengan perbuatan kita, dengan karya kita, dengan prestasi kita yang dapat menyenangkan diri kita dan juga orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang dilengkapi kemampuan, tenaga, pikiran, hati untuk dapat memperlihatkan hidup yang berarti, berguna, dan bermakna. Segala kebaikan yang telah kita upayakan akan menjadi pujian serta persembahan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bapak Ibu yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dengan karunia yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Maka mari kita menunjukkan hidup kita yang penuh makna dan arti ini dengan mengembangkan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita. Orang beriman membuat hidupnya semakin indah dan berguna bagi sesama. Bahkan dapat menjadi saluran rahmat Tuhan. Semoga kita semua yang ada di sini, yang mengikuti saat teduh pagi ini, menjadi pribadi pejuang yang dapat mengembangkan karunia-karunia Tuhan dalam diri kita masing-masing, hanya untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan hidup kita. Kisah kehidupan bukan soal kesuksesan, tapi soal kesetiaan dan mengembangkan diri kita untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sahabat sekalian, kita tutup pertemuan pagi ini dengan doa penutup. Ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa
untuk renungan firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih, Nirna. Engkau mengingatkan kami untuk menjadi pejuang-Mu, prajurit-Mu yang setia untuk dapat mengembangkan setiap talenta, bakat yang telah dititipkan kepada kami di dunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami terus dapat berjuang dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami selalu ingat bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh mempergunakan semua talenta kami yang telah dititipkan kepada kami dengan maksimal untuk melayani sesama kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus Cipila dan juga kami para pelayan-Mu di dalam tim komunitas pemurnian hati ini. Biarlah kami semua selalu dapat setia untuk melayani Engkau, dan biarlah ketika kami melayani Engkau, tidak ada kuasa-kuasa lain yang bukan berasal Engkau yang dapat mengganggu pelayanan kami. Berkatilah kami selalu, sehingga nama-Mu semakin besar ya Bapa, dan berikan kami selalu kesatuan hati dan kerendahan hati untuk dapat mengingat bahwa Engkau yang patut dimuliakan di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pembekalan firman-Mu nanti malam yang akan dibawakan oleh Pak Paulus. Kiranya Engkau yang berkati sehingga Engkau lancarkan semua, dan kami siap untuk dapat menerima, mencerna firman-Mu dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Bapak untuk kelancaran acara Praise and Worship Bandung yang tinggal beberapa hari ini ya Bapak. Kiranya Engkau berkati kami semua yang sudah mendaftar, agar Kau berikan kami semua kesehatan, sehingga kami semua dapat mengikuti Praise and Worship nanti tanpa ada hambatan. Dan kiranya Engkau berkati semua panitia dan acara seluruh Raundan, sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya, Engkau bekerja dalam kehidupan kami hari ini, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama di dalam keluarga kami. Kami mau tutup doa kami ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Ya, mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.